Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, gimana kabarnya? Sobat Cindo, warga Palembang Info. Hari ini kita ngobrol dengan salah seorang doktor, PhD dari Malaysia yang luar biasa ya, menyelesaikan doktornya 1 tahun. Tetapi bidang ilmu yang ditekuni ini agak gado-gado ya, campur-campur ya. Tapi beliau seorang businessman loh, owner dari salah satu rumah sakit ya. Nanti akan kita tanya rumah sakit apa sih yang beliau dirikan gitu ya. Langsung aja di studio Palembang Info yang ada di IGM ini setelah kita undang ke Ahmad Aswin. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih muda, gagah. Senang bisa berada di sini. Alhamdulillah. Jingok Kak Aswin ini caknya ya kelahiran umur 20-an. Mantap. Pengusaha muda. Alhamdulillah. Kak, jadi baru selesai doktor ya? Ya, alhamdulillah Januari kemarin sudah menyelesaikan pendidikan doktoral S3 di ASEAN University International di Malaysia. Sidang terbuka di Malaysia, langsung wisuda pada waktu itu. Alhamdulillah sudah selesai. Selamat Kak. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, tapi ketika lihat CV-nya agak campur-campur. Gado-gado ya. Ada gado-gado ilmunya Kak nih. Mungkin bisa jelaskan sedikit Kak? Ya. Jadi Dwiki S1 saya itu orang teknik. Jadi saya S1 dari Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, masuk tahun 2000, tamat tahun 2005. Jadi S1-nya ST. Nah, jadi budak teknik budak teknik lah yo. Nah, untuk S2 saya tadi banting setir sedikit. Jadi banting setir ngambil Magister Manajemen MM. Jadi Magister Manajemen di Universitas Bina Dharma. Nah, itu zaman-zaman Covid, sebelum Covid mulai ya 2019 masuk di Bina Dharma sampai selesai di 2020. Waktu itu 2020 akhir selesai. Jadi S2-nya dari manajemen. Jadi dari anak teknik itu kemarin belajar manajemen. Nah, untuk S3-nya sendiri kemarin alhamdulillah ada kesempatan untuk sekolah S3 yang kebenaran sesuai dengan bidang yang saya tekuni sekarang, di bidang kesehatan. Itu S3 program PhD-nya dari ASEAN University International Malaysia. Itu dia ada program health service. Jadi saya pikir ini cocok dengan yang saya tekuni sekarang, jadi ambil itu kemarin. Alhamdulillah di bulan Januari 2025 sudah selesai, jadi sudah komplit S1, S2, S3-nya. Alhamdulillah. S4 yang belum. Iya, S4. Berarti dari S1 ngambil di teknik kimia ya? Teknik kimia. Chemistry ya. Teknik kimia. Nah, yang menarik ini lanjut S2 nih udah puluhan tahun berikutnya. Iya. Baru ngambil magister manajemen. Iya. Berbeda nih bidang ilmunya. Ada alasan tersendiri kah? Iya. Jadi 2005 tamat S1 teknik itu saya sempat bekerja di salah satu perusahaan asing di PT Coca-Cola Distribution Indonesia. Saya tamat itu 2005, itu wisuda bulan Maret, sekitar bulan Juli saya keterima itu untuk manajemen trainee programnya. Waktu itu disebut programnya NGTP. Itu National Graduate Trainee Program, semacam manajemen trainee-nya Coca-Cola. Nah, yang untuk Pulau Sumatera itu kita dididiknya itu digemblengnya itu di Medan. Nah, di Medan selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di Coca-Cola inilah kami sebagai trainee itu mengikuti semua bisnis prosesnya Coca-Cola. Dari awal bagaimana Coca-Cola itu diproduksi ya, sampai nanti dia didistribusikan sampai ke pasar-pasar. Nah, disinilah mungkin mulai peralihan saya dari anak teknik ke manajemen ya. Pada waktu di Coca-Cola itu
saya justru memang lebih tertariknya ke sales and marketingnya di bidang dibanding produksi. Jadi pada akhir program itu kami masing-masing peserta itu ditanya, nanti setelah selesai penempatannya itu minatnya di bidang apa. Nah pada waktu itu saya masih berpikir untuk menjadi benar-benar anak teknik. Jadi saya pikir pada waktu itu saya ingin di bagian produksi di pabrik Coca-Colanya. Karena saya pikir sesuai dengan bidang ilmu saya, terutama saya di chemical engineering. Walaupun sebenarnya kalau di pabrik Coca-Cola itu proses kimianya tidak terlalu banyak ya. Tidak seperti di pabrik pupuk atau di oil and gas. Karena di pabriknya Coca-Cola itu sebenarnya hanya mixing aja. Bahan-bahan itu sudah ada, tinggal dicampur. Tapi pada waktu saya memilih ke sana. Nah, kepala sekolah saya pada waktu di Coca-Cola itu bertanya ulang, apakah benar-benar mau diproduksi. Karena dari hasil 1 tahun kami pendidikan itu, beliau mengatakan saya ini lebih cocoknya di sales marketing dibanding di produksi. Nah, terus pada waktu itu juga dia bilang, kalau seandainya Coca-Cola ini kita ibaratkan TNI, nah, yang jadi GM-nya itu rata-rata orang sales marketing. Sama kayak TNI, walaupun ada angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, rata-rata yang jadi panglima TNI itu lebih besar peluangnya angkatan darat. Iya, benar. Nah, kalau di Coca-Cola itu angkatan daratnya itu sales marketing. Produksi ini angkatan udara, angkatan laut. Ada peluang untuk jadi GM atau di level lebih tinggi, tapi kecil. Karena orang sales marketing ini lebih banyak. Dan step by step tingkatan jabatan itu banyak. Nah, jadi dia ngasih pandangan seperti itu. Terus saya kembalikan lagi, saya berdiskusi menurut saran Ibu Rita almarhumah pada waktu itu, saya bagusnya kemana Bu? Nah, dia bilang saran saya Win ke sales marketing aja, tidak usah ke produksi. Nah, pada waktu itu Bismillah saya putuskan saya ambil sales marketing departemennya. Nah, setelah itu saya ditempatkan di Lampung. Karena Sumatera ini kan terbagi 3, dulu Coca-Cola itu ada Medan, Padang, Lampung. Palembang ini masuknya ke Lampung. Saya ditempatkan di Lampung, itu di sales marketing. Nah mulai dari situ, ilmu teknik ini sudah luntur, sudah mulai dilupakan. Ya, bergelut di sales marketing, saya 3 bulan di Lampung, terus ditarik ke Palembang. Nah di Palembang juga di sales marketing, membenahi banyak PR di Palembang ini di tahun 2006, 2007, 2008 itu membenahi. Nah, itu Dwiki sudah mulai berpaling dari teknik dan sudah tidak ada lagi keinginan untuk bekerja. Ya, dulu kan cita-cita anak teknik kimia Unsri itu kerja di Pertamina, Pusri, Medco, ya oil and gas lah seperti itu ya. Yang dilepas pantai gitu. Nah, setelah bergelut di situ mulai hilang keinginan untuk terjun di bidang teknik gitu ya. Jadi itu. Nah, mungkin setelah itu perjalanan hidup yang membuat saya kayaknya saya harus kuliah manajemen deh gitu. Kadang dulu kalau sering ngobrol sama teman-teman itu harusnya ini tidak masuk teknik memang. Dari awal harus masuknya manajemen harusnya kan gitu. Tapi perjalanan hidup lah ya. Mungkin kalau nggak masuk teknik juga nggak bisa kerja di Coca-Cola tadi gitu kan. Kira-kira itulah mulai lunturnya ilmu teknik itu. Nah, sampai sekarang ya luntur. Tapi anak teknik itu kan terbiasa berpikir pakai flow ya. Jadi itu mungkin yang sampai sekarang ilmu membekas yang jadi kan kalau kita teknik itu kan pakai kotak-kotak gitu kan. Kalau dari A ke B, kalau yes ke atas, no ke bawah. Jadi pola pikir seperti itu yang sampai sekarang mungkin masih digunakan betul lah seperti itu. Pemikiran dari zaman kuliah. Iya, jadi itu yang masih anak teknik kan sistematis ya, sistematis bergeraknya itu kan ilmu pasti lah. Iya, nah mungkin itu. Oke, berarti memang ada ceritanya di balik betul. Nah, lalu setelah besar lah di Coca-Cola gitu kan, menjadi sukses di Coca-Cola. Apa yang memutuskan Aka untuk keluar? Apakah membuka usaha sendiri karena sudah nyaman di marketing tadi? Sudah merasa kayak aku bisa nih kalau untuk berwirausaha nih? Iya. Jadi saya di Coca-Cola itu sampai dengan Agustus 2008. Jadi kurang lebih hanya 3 tahun. 3 tahun. Pada waktu itu saya sudah menikah
Di 2008 saya menikah 2007. Di 2008 itu saya dimutasi ke Lampung oleh Coca-Cola. Nah, karena sudah istri saya beneran dokter, pada waktu itu juga bekerja dan dia tidak bisa ikut pindah. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk resign dari Coca-Cola, ya. Resign dengan penuh PD bahwa saya mantan karyawan Coca-Cola, Marketing pula, marketing ya, one of the best company gitu ya, selain Indofood. Mungkin marketingnya Coca-Cola adalah yang paling banyak dicari dari perusahaan pada waktu itu. Dengan PD-nya ya sudah saya resign. Dengan nanti saya akan cari perusahaan lain yang siap menampung saya. Jadi PD lah ya. PD. Jadi 2008 Agustus saya resign. Nah, resign. Setelah itu saya siapkan lagi CV, lamaran, saya kirimlah ke perusahaan-perusahaan. Nah, alhamdulillah 1 tahun tidak ada yang memanggil. Jadi kalau tamat kuliah hanya nganggur 2 bulan 3 bulan, begitu keluar Coca-Cola setahun lebih nganggur. Pengalaman malah lebih lama. Malah lebih lama. Mungkin tambah takut wong untuk merekrut kita. Nah, jadi cari sana cari sini tidak dapat pekerjaan. Nah, pada waktu itulah jalan berapa bulan tidak dapat pekerjaan, saya memutuskan mau mencoba usaha. Nah, jadi mencoba usaha. Usaha yang pasti dimasukin pertama itu jelas food and beverage, F&B ya kan. Yang orang ngira pasti mudah lah, yang namanya jualan ini tinggal siapkan ya. Kita cari tempat ya, apa yang mau dijual, cari konsumen, jual, untung, selesai. Nah, jadi pada waktu itu saya dengan kakak saya membuka usaha pindang. Pindang di 2008 itu alhamdulillah setahun bangkrut. Pindang apa tuh nama juga? Pindang Dapur Pegagan. Oh, di dapur Pegagan. Pindang Dapur Pegagan, alhamdulillah setahun bangkrut. Setahun bangkrut, sewa tempat tidak dilanjutkan, hasilnya hanya piring, mangkok dan sendok-sendok. Alhamdulillah masih ada dapat miring, mangkok, sendok-sendok yang bisa kami bagi bawa ke rumah masing-masing ya. Nah, itu. Jadi buka usaha awalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu saya berpikir kayaknya nggak cocok nih saya usaha. Kayaknya bukan bidang saya usaha ini. Nyari gawe lagi akhirnya. Kirim lamaran lagi. Alhamdulillah waktu itu nyangkut di salah satu bank yang ada di Palembang. Nah, saya diterima pada waktu itu di bank di Palembang ini di bagian marketing karena basic saya kan marketing. Lebih banyak marketing. Nah, saya bekerja di bank ini alhamdulillah orang tua saya terutama mama itu senang. Karena dari 3 anaknya ini dia ini pengen ada salah satu yang bekerja di bank. Nah, kakak saya itu orang ekonomi, kakak perempuan saya orang ekonomi, itu nggak ada yang kerja di bank. Nah, saya orang teknik akhirnya kerja di bank. Jadi bahagia dia. Ya. Jadi kalau di Coca-Cola itu kita kerja pakai jeans ya, baju polo segala macam, ini bekerja di bank mulai rapi kita. Celana dasar, kemeja tangan panjang pakai dasi ya, pergi. Kerjalah saya di salah satu bank di Palembang ini. Nah, beda kultur antara marketing Coca-Cola dengan marketing bank ini kan ternyata beda jauh ya. Kalau kita di Coca-Cola kan kita memang dikasih target, terus kita dikasih budget untuk jualan, untuk ada promo, nanti salesnya berapa yang diharapkan. Nah, masuk di bank ternyata bank ini kan banyak pagarnya dibikin ya. Tidak sebebas marketing di luar lah Coca-Cola dan lain-lain. Jadi kayaknya stylenya kurang cocok dengan saya yang pengalaman di industri food and beverage marketing itu. Akhirnya saya hanya bisa menjalani selama 3 bulan. Oh, ya 3 bulan. Training lah. Training lah, 3 bulan itu training di bank. Pada waktu HRD manggil untuk perpanjang masa training, saya mengundurkan diri. Saya bilang, Mbak, kayaknya saya nggak cocok. Pada waktu itu HRD masih menahan kan, katanya mungkin bisa Win, dicoba lagi nih 1 tahun kan ini. Saya bilang kayaknya nggak cocok deh saya di bank gitu kan. Sudah cukup 3 bulan saya coba di bank, kayaknya beda dengan apa ekspektasi gitu ya. Dan
saya yakin nanti saya nggak bisa berkembang ya, kasihan banknya juga seperti itu. Akhirnya 3 bulan ya saya tidak melanjutkan kontrak itu dan resign dari bank Bukopin. Nah, dari zaman bekerja di bank itulah banyak juga ilmu yang saya dapat ya. Cuma 3 bulan tapi ilmunya banyak. 3 bulan itu karena ini di Wiki. Sama kayak di Coca-Cola, kita tuh diputer dari teller, back office, ya sampai saya pernah ngikut proses clearing bawa ke Bank Indonesia, ya karena bank tempat kerja saya itu dekat dengan Bank Indonesia, jalan kaki nyebrang ke lampu merah itu ngikuti proses clearing itu. Bagaimana termasuk nuker giro segala macam itu saya mengikuti. Alhamdulillah banyak ilmu yang selama ini saya tidak tahu mengenai transaksi-transaksi keuangan itu saya dapat walaupun hanya 3 bulan karena kami itu keliling. Kami pernah jadi teller, duduk di belakang teller mengamati bagaimana teller bertransaksi, menerima, terus bagaimana bagian back office customer service itu ketika ada orang mau buka rekening itu seperti apa perlakuannya. Terus syarat-syarat apa aja, termasuk karena saya di marketing pada waktu itu juga ditarget untuk mencari keluar nasabah buka tabungan, buka giro segala macam. Jadi saya tahu itu kalau mau buka tabungan itu seperti apa syaratnya, giro itu apa jenis-jenisnya. Jadi 3 bulan itu bagi saya juga berkesan dan saya berterima kasih kepada tempat kerja saya itu karena banyak ilmu yang saya dapat di situ gitu. Nah, jadi setelah melalui pengalaman-pengalaman lah ya, marketing, ke bank gitu ya. Nah, kakak memutuskan untuk melanjutkan usaha, atau enggak nih? Nah, jadi setelah stop di bank itu, saya nampaknya sudah tidak ada lagi keinginan untuk bekerja kantoran. Pada waktu di bank itu juga saya sempat jualan es kacang. Join dengan 3 teman saya di bank itu. Pada waktu itu jualan es kacang di depan Momea Futsal. Dulu masih Momea Futsal, Sonic Futsal dulu, Momea Futsal. Saya sewa, zaman itu waktu awal-awal ada buka kebab Baba Raffi pertama di depan situ. Nah, di sebelahnya kami sewa lapak juga. Kami bukalah jualan es kacang. Terinspirasi dari es kacang cinde. Yang lumer di mulut gitu kan, enak. Jadi sekali lagi kita berpikir mudah lah ya jual es kacang ini, buat es kacang gitu ya. Jual. Nah, ternyata membuat kacang tanah itu menjadi lembut itu tidaklah semudah itu. Walaupun kita rebus berjam-jam itu belum lembut. Ada yang bilang dikasih garam lah, dikasih cuka makan. Sudah kita coba terus. Tapi kacang merahnya itu masih keras. Jadi kalau di mulut itu masih terasa. Kalau kita coba yang es kacang cinde, waktu ngetop-ngetop es kacang Sumatera, itu kan begitu masuk mulut langsung meleleh. Nah, yang es kacang kami ini masih keras. Jadi ya itu ya, bahwa sekali lagi ya teman-teman, bahwa bisnis itu kadang tidak semudah kita lihat dari luar gitu kan. Jadi akhirnya ya itu hanya bertahan 2 bulan apa nggak salah. Akhirnya kami tutup karena tidak sesuai ya. Ekspektasi tadi ya. Pemilik juga mencoba mencicip itu tidak terkesan ya, apalagi konsumen gitu kan. Jadi akhirnya kami tutup. Gitu. Akhirnya ditutup. Jadi itu usaha kedua saya yang alhamdulillah resmi ditutup. Nah, pada waktu bekerja di Coca-Cola, saya ada berkenalan dengan seorang pengusaha Palembang juga, orang Tionghoa yang beneran baik dengan saya. Yang saya juga waktu di Coca-Cola dulu membantu salah satu usaha dia untuk membranding dengan Coca-Cola sehingga menjadi teman baik lah seperti itu. Nah, pada waktu saya juga bekerja di bank, saya juga sering datang ke beliau untuk meminta buka rekening segala macam lah, tapi tidak beliau sanggupi ya, karena pada waktu itu beliau bilang uangnya lebih banyak diputar daripada dia tabungkan di bank. Nah, dari dialah akhirnya saya memasuki dunia baru. Dia bilang pada waktu itu, Win, dia itu sebagai kontraktor lah di oil and gas. Jadi dia pada waktu bilang, Win, kamu jadi supplier aja katanya. Jadi supplier, nanti aku bantu. Nah, supplier ini kan kita masih bingung. Supplier apa ini? Ya kan? Bagaimana cara kerjanya? Nah, pada waktu itu beliau bilang, Win, kamu jadi supplier aja. Jadi supplier, nanti aku bantu. Nah, supplier ini kan kita masih bingung. Supplier apa ini? Ya kan? Bagaimana cara kerjanya? Nah, supplier ini kan kita masih bingung. Supplier apa ini? Ya kan? Bagaimana cara kerjanya?
bisnisnya seperti apa kan nggak tahu. Dunia baru ya? Dunia baru. Dunia baru tadi. Kebenaran orang tua saya, ayah saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga, jadi tidak punya pengalaman sama sekali untuk dunia supplier ini. Tapi saya mau belajar. Akhirnya dia kenalkan dengan circle-nya dia lah, kalau sekarang disebut circle dia lah gitu ya. Akhirnya pada waktu itu saya masuk untuk menjadi supplier di RSMH, Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, itulah tempat pertama saya menimba ilmu dari sisi yang lainnya, dunia baru dunia lagi. Kesehatan lah ya. Ya, mulai bersentuhan banyak dengan dunia kesehatan. Walaupun istri saya memang dokter, sebelumnya saya banyak berkontak. Tapi ini dengan tempat yang rumah sakit lah ya, yang benar-benar ya bersosialisasi seperti itu. Nah, jadilah saya supplier pada waktu salah satu supplier di RSMH. Yang tentu saja dari awal masuk itu tidak semudah juga kita bisa mendapatkan kenalan segala macam, karena ini orang-orang baru yang saya juga nggak tahu yang namanya tender itu seperti apa, penawaran tender itu seperti apa, dokumen tender seperti apa, itu tidak tahu. Tapi pada waktu itu ada orang RSMH itu yang mau membantu ya. Akhirnya kita belajar otodidak juga. Nah, pelan-pelan akhirnya saya mendirikan CV pertama kali. Itu nama CV-nya Karunia Indah Makmur, disingkat dengan KIM. Nah, itu salah satu KIM awal itu adalah Karunia Indah Makmur. CV yang awalnya didirikan oleh teman saya itu yang orang Tionghoa, itu dia singkat KIM. Pada waktu itu saya nggak pedulilah namanya apa ya, penting ada orang yang mau modalin, ya kan, mau membantu buat CV. Terus namanya apa terserah, nggak penting ada dulu untuk bendera kita masuk gitu. Nah, ternyata Kim itu sendiri adalah nama Tionghoa dia. Nama Tionghoa dia itu Kim To. Nah, terus dia bilang juga Kim ini kalau dalam bahasa Tionghoa artinya emas. Kim itu emas katanya. Pada waktu itu ya sudah, alhamdulillah bagus berarti aja kan, saya nggak terlalu ambil pusing lah. Jadi itulah CV pertama yang didirikan. Pada waktu itu saya hanya sebagai wakil direktur, karena direkturnya adalah adiknya beliau. Jadi saya hanya wakil direktur. Nah, CV ini yang menjadi bendera saya masuk ke RSMH. Di RSMH saya jadi supplier, mulai dari supplier alat tulis kantor gitu ya, sampai segala macam lah. Hanya alat-alat kesehatan saja yang nggak masuk, karena alat kesehatan itu dia butuh syarat lebih kompleks lagi untuk rekanannya. Saya hanya barang-barang umum. Nah, dari situlah mulai bersentuhan dengan dunia supplier, dengan dunia rumah sakit. Saya juga akhirnya punya akses lah gitu ya untuk masuk ke ruang ini, yang namanya ruang ICU itu seperti apa gitu ya, kamar operasi itu seperti apa. Karena kan kita kalau supplier itu kan nganter barang atau nemuin orang kan dia ada di ICU gitu kan, di depannya kita ke sana. Akhirnya alur bisnis prosesnya rumah sakit itu sendiri bisa kita ketahui secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Saya pernah supply ban untuk ambulan, terus sirene ambulan. Berarti sampai iya, artinya kan saya dengan itu bisa melihat ambulan itu seperti apa, lebih detail kan. Terus cara kerja supir ambulan itu seperti apa, sirenenya. Terus saya juga pernah mensuplai UPS untuk MRI. Dulu itu masih aneh nyebut MRI itu ya. Dia kan alat radiologi yang di atas dari X-ray gitu ya. Nah, saya supply untuk mesin MRI-nya itu UPS-nya. Pada waktu itu barangnya dari Italia kita beli untuk MRI. Dari situ juga saya bisa masuk ke ruang radiologi, ruang MRI itu seperti apa. Akhirnya punya gambaran. Nah, dari situ banyak sekali lagi perjalanan hidup yang ternyata sampai sekarang itu banyak manfaatnya. Nah, jadi terakhir setelah saya memutuskan tidak lagi mau bekerja kantoran, nampaknya saya nggak cocok bekerja kantoran. Nah, usaha supplier itu yang saya tekuni sampai akhirnya saya memutuskan untuk membangun rumah sakit di Morenim ya. Ini kalau mendengar cerita dari Kak Aswin memang benar runtut ini ya. Runtut saling melengkapi. Nah, hingga puncaknya ini ialah menjadi direktur rumah sakit sendiri. Iya. Untuk rumah sakit ini sebenarnya Dwiki ini apa ya?
Makanya orang bilang kan kadang kalau kita punya keinginan, cita-cita tuh diucapkan gitu ya. Diucapkan sehingga itu membekas di kepala kita selalu ya. Nah, dulu zaman saya belum menikah dengan istri saya yang dokter ini, saya itu waktu di Coca-Cola Lampung nih sering lewat di daerah Pahoman kalau nggak salah, ada rumah sakit swasta gitu. Saya kan sering market visit lah ya keluar. Sering sama teman saya lewat salah satu rumah sakit swasta di sana. Saya selalu bilang sama teman saya itu, gue bilang, Bu, suatu saat gue punya rumah sakit nih. Terus dia bilang, alah lu ini besar bener mimpi lu ini kan. Aku tunggulah bilang kan. Itu selalu diucapkan terus kan, terucap. Karena apa? Saya pikir kalau nanti saya menikah dengan seorang dokter, alangkah lebih baiknya kalau kita punya rumah sakit sendiri. Ya, rumah sakit sendiri yang kita kelola sehingga manfaatnya lebih banyak. Nah, alhamdulillah 2007 saya menikah dengan istri. Pada waktu itu istri kerja di Rumah Sakit Siti Khadijah, dokter UGD-nya. Nah, mimpi-mimpi ini tetap saya simpen bahwa suatu saat bilang sama istri kita harus punya rumah sakit, ya, supaya nanti manfaatnya itu lebih banyak bisa kita untuk orang banyak gitu ya manfaatnya itu. Nah, karena istri saya ini akhirnya terima PNS di Muara Enim dan pada waktu itu dia ditempatkan di puskesmas di Tempat Agung dekat PT Tel. Nah, itu di sana. Nah, terus saya waktu itu masih kerja di Coca-Cola sama yang usaha yang serabutan ini, yang nggak keruan ini. Nah, akhirnya istri saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah lagi mengambil spesialis kebidanan di RSMH. Nah, itulah garis tangan Tuhan pada waktu dia masuk di RSMH sekolah lagi. Pada waktu itu juga saya jadi supplier di RSMH. Jadi ketemu di situ ya. Akhirnya kan saya jadi supplier, dia pada waktu resident objin ya. Jadi sering ketemu lah, ya ketemu makan siang segala macam ya. Sudah menikah, itu anak 1, anak 2 malahan sudah itu. Nah, akhirnya dia selesai spesialis. Nah, sebelum dia selesai ini, saya dengan istri saya ini berkeliling lah di Muara Enim. Segek-segeknya tuh nak nyari tanah. Pengen buat rumah sakit. Tapi duit ada. Yang bisa dilakukan kan nyari dulu duit. Ya benar. Kalau duit belum ada. Survei. Iya, nyari tanah kan tak kate ongkos, ada ongkos bensin Jadi keliling lah pada waktu itu. Nah, kendalanya kan Muara Enim ini tanah-tanah yang luas itu kan rata-rata dilintasi rel kereta api. Iya. Ya, karena ada babaranjangnya Muara Enim. Nah, saya pikir kalau rumah sakit dekat dengan rel kereta api, apalagi yang lewat yang kereta api Babaranjang yang mungkin dalam 1 jam bisa berkali-kali lewat. Lama puluh lewat Babaranjang. Kayaknya kurang cocok ya, kecuali dia memang hanya kereta penumpang ya. Jadi cari-carilah lahan. Akhirnya kakak ipar saya ada menunjukkan satu lokasi, tapi memang lokasi itu pada waktu itu tahun sekitar 2013 itu sepi. Tapi itu lokasi adalah lokasi kawasan perkantoran Muara Enim yang sedang dibangun. Jadi Muara Enim itu kan dulu Bapak Bupati Kalamuddin itu mengkonsepkan wilayah perkantoran itu terpisah di satu kawasan. Nah, pada waktu itu yang sudah berdiri di situ itu gedung DPRD Muara Enim. Terus ada Islamic Centernya, karena waktu itu kan Muara Enim jadi tuan rumah MTQ. Terus ada beberapa kantor-kantor dinas, tapi belum banyak. Suasana masih sepi, hutan. Nah, jadi kebenaran ada teman kakak ipar saya itu mau menjual tanahnya lumayan luas, pada waktu itu sekitar 4.000 meter persegi. Jadi dia bawa saya survei ke sana. Tanahnya masih ya hutan, terus kawasan masih sepi. Dia liatin ini, katanya kalau mau nanti kita datangin yang punya, coba kita nego soal harga. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali, saya lihat lokasi itu semacam ada ting gitu ya, kayaknya lokasi ini bagus dan suatu saat dan bakalan saya miliki. Padahal pada waktu itu tidak punya uang sama sekali dalam jumlah besar untuk beli tanah itu. Saya ingat pada waktu itu saya duduk di mobil Panther di belakang sekali, saya lihat tanah itu, saya pandangin,
dalam hati berdoa, ya Allah bismillah, mudah-mudahan ini jadi rezeki kami gitu kan. Sudah. Setelah itu pulang, diskusi-diskusi, kakak saya itu juga menanyakan bahwa memang mau dijual karena ternyata tanah yang ditunjukkan itu sudah diukur oleh Pemda dan akan dibebaskan oleh Pemda untuk dibuat perkantoran lah gitu kan. Nah tapi Pemda belum membayar, jadi si tuan tanah masih bisa menjualnya ke orang lain yang berminat. Nah singkat cerita akhirnya tanah itu berhasil lah kami beli, kami miliki tanah itu. Mungkin itu sekitar tahun 2014 akhirnya tanah Tahun itu. berikutnya lah ya. Ya akhirnya tanah itu setelah kami miliki. Nah istri saya pada waktu itu masih pendidikan, belum selesai. Nah istri saya selesai pendidikan, dia ditempatkan di Muara Enim, di Rumah Sakit Naim Rabain Muara Enim. Nah mulailah saya merintis tanah yang masih dalam hutan itu, yang sekarang jadi RS Kim itu, untuk saya bangun ruko awalnya. Nah, karena pada tahun itu terpapar juga kita ini acara-acara seminar yang bangun ruko gitu ya. Seminar-seminar properti yang yang ngajarin betapa mudahnya membangun properti terus dijual, keuntungannya nanti dibangun ini. Jadi akhirnya sempat pada waktu terdoktrin ya. Akhirnya pada waktu itu saya memutuskan membangun 5 buah ruko di lokasi itu. Dengan harapan 5 buah ruko ini 4 unit bisa disewa, terjual, 1 milik saya. Nah 4 unit yang terjual ini nanti uangnya saya pakai lah untuk bangun rumah sakit. Kan seperti itu konsepnya. Karena kan dari seminar-seminar properti kan seperti itu kan, bahwa bisnis properti itu mudah. Jadi Anda bangun, Anda jual dengan untung berkali lipat, nanti hasilnya bisa untuk diputar lagi lah itu. Nah ternyata setelah ruko dibangun, kita buat spanduk besar-besar, ruko ini dijual, bahwa sebelahnya nanti akan ada rumah sakit. Tak satu pun yang bertanya untuk membeli. Ya, jangankan kita nyebutin harga, orang lewat nanya tidak ada. Nggak ada sama sekali. Waktu itu saya keliling, ternyata di jalan lintas yang di depan itu banyak juga ruko-ruko kosong. Nah, pasti mereka akan mendahulukan beli daripada yang masuk di dalam. Nah, akhirnya banting setir lah. Kebenaran pada waktu itu istri sudah mulai praktek di Morenim. Nah banyak pasien-pasien ini bilang ke istri, dokter tuh bukalah klinik kecil-kecilan bae dak apa-apa, kami nak lahiran di dokter daripada kami lahiran di rumah sakit umum, ya dengan segala alasan lah ya. Nah akhirnya ruko yang baru 80% jadi itu saya sulap lah 2 ruko, saya jadikan klinik. Dirombak. Jadi yang sudah dipasang sekat-sekat itu dijebol lagi. Jadi pada waktu itu saya pikir 2 saya pakai untuk klinik, 3-nya masih berpikir untuk dijual. Masih ada pengaruh seminar properti itu. Jadi 2 itu akhirnya saya rombak. Akhirnya saya buatlah klinik kecil-kecilan. Jadi untuk praktek dokter sama untuk ada ruang untuk pasien melahirkan. Jadi kelasnya pertama kali itu kita nyebutnya dulu Klinik Bersalin Karunia Indah Medika. Nah, Karunia Indah Medika ini karena yang Kim itu makmur, karena ini rumah sakit saya berubah jadi Medika, itu tetap Kim. Jadi disebutlah Klinik Bersalin Kim. Itu kita opening, kita buka operasional pertama kali itu tanggal 6 Februari 2016. Nah itulah yang sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya RS Kim tuh, kita tetap pakai itu. Dengan kelas pada waktu itu kelas klinik Pratama. Jadi klinik itu ada kelasnya paling bawah itu klinik Pratama. Nah itulah klinik kelas paling bawah. Pada waktu itu kita buka dengan ya tidak terlalu yakin lah ya. Masih pesimisme karena terkait lokasi. Karena kita aksesnya agak masuk, jalan gelap segala macam. Tapi pada waktu itu orang tua kami bilang ke kami, nak katanya, kalau kesehatan ini, kalau pasien itu udah percaya sama dokter, insya Allah dimanapun dokter itu praktek, buka, pasien akan datang katanya. Nah, jadi itu yang kami yakini. Waktu itu saya sempat mengamati juga ya, pasien-pasien istri saya yang datang ke praktek yang kami sewa ruko pertama itu kan di tengah kota. Kami sewa 1 tahun. Pasien-pasien yang datang itu banyak rata-rata pakai motor, Dwiki. Saya sempat ragu juga kalau mereka ini pakai motor ke lokasi kami yang baru agak masuk
ke agak jauh lah ya, agak di luar ke kota Marinir, kayaknya enggak ada mereka nih pakai motor gitu kan. Kayaknya sudah nggak bakalan datang lagi gitu kan. Nah, tapi ternyata alhamdulillah setelah kita buka di sana, pasien itu lebih banyak lagi yang datang. Justru mereka datang pakai mobil. Oh, ternyata selama ini pakai motor bukan karena nggak ada mobil. Lebih simpel kan. Kalau pakai mobil kan repot parkir. Dulu saya pikir, wah mereka nih tidak punya mobil. Ternyata begitu kita pindah, mereka datang pakai mobil. Ada mobil berarti kan? Ada mobil. Dan alhamdulillah ramai mulai pasien-pasien itu datang. Nah, di lokasi kita yang baru. Nah, dari situlah mulai berkembang sampai sekarang di lokasi itu. Wow. Jadi memang pertama dirikan tadi Februari 2016 itu hanya klinik pertama. Dan sekarang sudah menjadi rumah sakit umum. Iya. Jadi ini gimana ceritanya? Kak Aswin, perkembangan ini selama kurang lebih 9 tahun berarti ya? Ya, 9 tahun. Ya, 9 jauh 10 tahun lah. Iya, ini gimana bisa berkembang dari klinik kecil klinik kecil sampai ke rumah sakit umum sekarang. Nah, itu gimana Kak perjalanannya? Nah, jadi 2016 itu klinik pertama. Alhamdulillah setahun berikutnya saya sudah menyelesaikan menambah bangunan lagi di belakang. 2 ruko sisanya itu bukan? Bukan. Karena tanah ini luas, di belakang ruko itu saya tambah lagi bangunan untuk kamar rawat dan ruang bersalin yang lebih memadai. Pada waktu kami hanya tinggal memakai ruko itu agak sulit mobilisasinya, ya kan? Apalagi pasien melahirkan, kalau dia dapat kamar di lantai 2 kan susah naik tangga. Lift nggak mungkin kita bangun pada waktu itu. Akhirnya kami memutuskan menambah bangunan baru di belakang, dan itu tidak sampai setengah tahun sudah berdiri. Nah, akhirnya kenapa bangun itu juga sebenarnya ada sedikit pemantiknya, Dwiki. Jadi pada waktu itu ada pasien kami yang pengen lahiran lah di klinik kami yang awal itu. Suaminya datang, terus dia ngelihat klinik. Dia bilang, saya tidak mendengar langsung, tapi ini disampaikan oleh karyawan ke saya. Dia bilang, ini bukan klinik, ini nih ruko katanya. Udah enak lahiran di tempat ini katanya kan. Mereka sampaikan saya, akhirnya saya jadi pemantik gitu ya. Oke, Pak, kalau kayak gitu saya buat kamar rawat inap yang bagus di belakang. Akhirnya saya bangun di belakang itu kamar rawat inap yang tidak yang tidak seperti rumah sakit. Jadi makanya waktu itu kalau orang-orang dirawat di klinik Kim itu, mereka bilangnya ini bukan rumah sakit, bukan klinik, ini hotel katanya. Karena kamarnya saya buat bagus, nyaman seperti itu ya, pasang AC, TV segala macem, terus lantainya pakai granit segala macem, kita buat bagus supaya impresi pasien tuh bagus gitu ya. Nah, 2017 itu selesai bangunan, terus kita nambah terus. Akhirnya kelas klinik kita juga kita naikkan terus, dari klinik pertama kita naikkan ke klinik utama. Dari klinik utama akhirnya kita nambah bangun gedung lagi, akhirnya kita memutuskan untuk naik ke rumah sakit. Kenapa naik ke rumah sakit? Nah, kalau kita hanya klinik utama pada waktu itu, regulasi itu menyatakan bahwa dokter kebidanan lain-lain tidak bisa melakukan tindakan operasi pada kelas klinik tadi. Jadi dia dibatasi tindakannya. Nah, sehingga kami memutuskan sudah kita melangkah jauh lagi ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang paling dekat persyaratannya kita penuhi itu adalah rumah sakit khusus ibu dan anak pada waktu itu. Karena memang base awalnya itu Obgyn tadi. Betul, ya. Jadi pasien kita itu lebih banyak pasien melahirkan gitu kan, dan pasien anak. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk naik lagi nih tingkatan kita ke rumah sakit. Yang terdekat itu adalah ibu dan anak kelas C pada waktu itu. Nah, setelah kita bangun lagi gedung, ya kita tambah lagi. Kita melengkapi persyaratan. Tepat di 2020 bulan Maret lagi COVID itu, keluar izin rumah sakit ibu dan anak kita. Resmi kita menjadi rumah sakit ibu dan anak
Karunia Indah Medika. Karunia Indah Nah, Medika. RSI Kim kalau apa? Terkenalnya ya, terkenal ngetopnya itu itu Kim RSI gitu ya. Kim. RS gitu. Kim. 2020 Maret. 2020. Nah, sudah di situ mulai kita tindakan operasi bisa. Jadi dokter-dokter tuh lebih leluasa kan. Kalau ada pasien melahirkan tidak bisa normal, akhirnya harus operasi bisa dilakukan di situ. Itu di 2020. Nah, sekarang alhamdulillah di November 2024 kemarin kita memutuskannya itu sudah sebelumnya, kita dari RSIA ini mau naik lagi ke rumah sakit umum supaya pelayanan kita terutama untuk pasien-pasien BPJS kalau rumah sakit umum itu lebih luas lagi. Akhirnya kita memutuskan melengkapi lagi persyaratan-persyaratan, kita masukkan. Akhirnya di November 2024 itu surat izin operasional rumah sakit umum kita tipe D itu keluar. Jadi sekarang itu kita sudah rumah sakit umum tipe D, Karunia Indah Medika. Dan Kim ini di Muara Enim itu rumah sakit swasta itu hanya 2 dan Kim salah satunya. Yang lainnya itu rumah sakit milik pemerintah dan milik BUMN. Nah, keren. Kita satu-satunya itu. Jadi memang Kim ini dirintis dari awal, Diki. Dari klinik pertama, klinik utama, naik lagi menjadi rumah sakit ibu dan anak, terus menjadi rumah sakit umum. Jadi kita tidak hadir tiba-tiba langsung jadi rumah sakit, tapi memang kita memahami prosesnya dari awal. Nah, sehingga mental kami pun sebagai pemilik itu tertempa dari awal. Jadi tidak langsung rumah sakit yang besar gitu kan, tapi dari klinik yang kecil, mental kami sudah ditempa menghadapi masalah ini, naik lagi, seperti itu. Luar biasa, dengan perjalanan berarti kurang lebih 9 tahun dari tanah kosong hingga menjadi rumah sakit umum itu perjalanan nggak mudah. Betul. Wow. Berarti untuk saat ini di RS Kim sendiri sudah banyak berarti dokter yang ini spesialis-spesialis. Banyak, sudah banyak sekali dokter-dokter spesialis yang di kita untuk melengkapi pelayanan. Sudah banyak ya. Dan sekarang kita sedang proses perpanjangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Waktu RSIA kita kerjasama dengan BPJS, namun ini kan ada peralihan dari RSIA menjadi RSU, kita harus melengkapi dulu untuk dinilai ulang. Nah, sekarang kita sedang menunggu penilaian untuk bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan. Harapan kita sih RS Kim ini memberikan manfaat lah ya, apalagi kan kesehatan ini kan kebutuhan yang mendasar gitu kan. Harapan kami dengan adanya RS Kim ini di Muara Enim, kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan itu dapat terpenuhi dan masyarakat memiliki banyak pilihan ya, makin banyak fasilitas kesehatan mereka makin banyak pilihan. Jadi masyarakat juga terbantu seperti itu. Oh wow, tuh untuk warga Paemang Info ya yang menonton ini, kalau ada keluarga ataupun teman-teman yang tinggal di Muara Enim tuh boleh tuh langsung ya kalau mau cek kesehatan ataupun berobat ya, membutuhkan pelayanan kesehatan lah ya, boleh tuh ke rumah sakit umum Kim. Wah, Kim ini dari nggak sengaja, dari asalan baik ternyata menjadi peluang bisnis yang besar ya kan, jadi doa jadi doa. Kak, tadi ini mungkin terakhir nih Kak Asmin. Dari perjalanan ya dari tahun 2005, 20 tahun lah ya, Kak berkarir, mungkin ada sedikit banyak apa sih sebenarnya sih pesan ataupun petua untuk anak-anak muda zaman sekarang Kak. Karena anak-anak muda zaman sekarang ini bingung, aku nak jadi apa aku nih gawe nih cak sarunian nyari gawe. Nah, mungkin dengan asam garam ya dari Kak Aswin sudah rasakan dari dulu sampai sekarang menjadi direktur rumah sakit ya. Mungkin ada nih poin-poin penting yang bisa Kak berikan nih untuk warga Paemang Info ataupun terutama untuk anak muda nih. Iya, Dwiki. Saya agak kurang suka ya kalau anak-anak muda sekarang nih mendikotomikan, saya harus jadi karyawan, saya harus jadi pengusaha ya. Kalau dulu kan semacam dikutub-kutubkan ya.
pilihannya mau jadi karyawan atau pengusaha. Ya, yang pertama dulu, mau jadi Anda karyawan atau pengusaha itu sama-sama bagus, ya kan? Yang penting apa? Yang penting kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kalaupun kita jadi karyawan dan bermanfaat untuk orang banyak, ya itu bagus. Nah, atau kalau mau jadi pengusaha dan bermanfaat untuk orang banyak juga bagus juga. Jadi itu yang pertama harus bermanfaat. Iya, jadi tidak perlu dikutub-kutubkan lah. Saya ini karyawan, saya ini pengusaha. Itu dua hal yang jangan diadu lah ya. Itu dua hal yang sama-sama saling membutuhkan. Nah, kalau pilihannya mau jadi karyawan ya bagus, ya kan? Silakan meniti karir sebaik mungkin ya. Peluang karir di tempat pekerjaan juga terbuka lebar ya. Nah, kalau mau jadi pengusaha ya juga bagus. Ya. Nah, tapi untuk jadi pengusaha ini memang karakternya agak sedikit berbeda. Ya, harus tahan banting lah kalau kita bilang ya. Mental harus kuat. Mental harus kuat. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin tamu-tamu yang hadir di acara podcast ini juga mungkin pengusaha-pengusaha yang sudah banyak makan asam garam, itu pasti mereka mentalnya sudah teruji ya. Mentalnya sudah teruji. Jadi harus kuat mental ya. Jadi pengusaha itu harus kuat mental. Terus bagi Anda atau teman-teman yang sudah berkeluarga, itu dukungan dari suami atau istri atau keluarga itu sangat penting ya. Bagaimana support dari pasangan, support dari orang tua itu sangat-sangat penting ya. Jadi kalau memang memutuskan untuk menjadi pengusaha, ya tidak bisa kita single fighter ya. Kalau saya dan istri ini sebenarnya couple-planner sebenarnya. Jadi saya lebih banyak di manajemen rumah sakitnya, kalau istri kan lebih banyak di pelayanannya. Gitu. Di lapangan lah, di lapangan ya, ibu dokter. Ya. Itu pun sebenarnya kami juga sering berkonflik dalam artian untuk menentukan kebijakan mana yang bagus untuk rumah sakit. Gitu. Sering kami diskusi akhirnya berantem. Ya itu biasa, biasa. Artinya demi untuk kita memberikan pelayanan yang baik. Ya. Jadi support dari orang-orang terdekat bagi teman-teman itu sangat diperlukan. Nah, yang tidak kalah penting juga mungkin mengenai literasi keuangan ya Dwiki ya. Kan ini penting nih. Rata-rata kan ya sama mungkin yang saya alami dulu ya. Pengusaha-pengusaha muda ini kan literasi keuangannya kan masih minim ya. Jadi sama kayak saya dulu. Waktu saya jadi supplier, begitu tagihan cair itu saya pikir itu uang saya semua, Dwiki. Ternyata kan di situ ada unsur modal, ya. Ada potongan-potongan. Ada potongan, ada pajak, gitu kan. Mungkin profitnya hanya berapa, gitu kan. Tapi begitu tagihan cair kita berpikir ini duit aku galau. Nah, ternyata kan ada unsur modalnya yang harus kita kembalikan lagi untuk kita putar beli barang. Ada pajak yang harus kita bayar. Nah, mungkin sisanya baru profit kita, kan. Mungkin ada operasional lain. Nah, literasi keuangan ini sangat penting, ya. Jangan sampai teman-teman yang baru memutuskan jadi pengusaha itu kacau ya. Apalagi di era sekarang pinjol ini kan gawat ini ya. Bertebar dan menjamur. Iya, jadi itu literasi keuangan sangat penting lah ya. Sekarang juga sudah banyak kok forum-forumnya ya, wadah-wadah diskusinya ya, komunitas-komunitas itu bisa teman-teman pakai atau gunakan untuk memperbanyak literasi keuangan. Jangan sampai salah gitu ya. Bagaimana memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan itu kan juga menjadi penting ya. Bagaimana kita menghitung apakah benar proyeksi keuangan usaha kita gitu kan, itu menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi saya menyambut baik kalau banyak anak-anak muda yang mau menjadi pengusaha, tapi pun tidak menjadi pengusaha, menjadi karyawan itu juga sama bagusnya. Jadi tidak perlu dikutub-kutubkan, tidak perlu dibeda-bedakan, ya semua baik selama bermanfaat bagi orang banyak. Ya, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Biasa. Tuh ya, warga Palembang Info. Jadi poinnya adalah mau jadi apapun ya teman-teman ya, mau jadi pegawai perusahaan, mau jadi pengusaha, itu semuanya sama baiknya ya, asalkan
teman-teman itu memberikan manfaat untuk orang banyak. Iya. Wes, luar biasa. Kak Asin, makasih banyak Kak sudah hadir. Iya, di sama-sama. podcast ini. Kak Sukses Asin, terus. Palembang sukses Info. terus, Kak Asin. Palembang Infonya sukses terus. Wes, amin. Ya, semoga Podcast nanti Cindonya. kita bisa main-main nanti ke Siap. Muara Enim ya. Pokoknya kalau teman-teman ke Muara Enim melintas baik lama ataupun sebentar silakan mampir. Mampir ya. Ya, mampir nanti kita jamu. Weh, tuh ya teman-teman ya. Jadi yang masih bingung-bingung daerah Muara Enim ataupun Muara Enim sekitarnya gitu ya, kalau mau mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, yang maksimal tuh bisa datang ke RS Kim. Wes. Oke Kak Asin, terima kasih banyak Kak Asin udah hadir di Cindo dan juga warga Palembang Info. Terima kasih banyak untuk kaosnya kaosnya Wong Kito. Terima kasih banyak dan juga WGM yang sudah menyiapkan studio podcast ini yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Silakan untuk komen di bawah ataupun DM di akun media sosial Palembang Info. Kira-kira next kita mau undang siapa lagi nanti kita ajak ngobrol gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. See you semuanya.